Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herer. Dan kita akan kembali ke part 3 bahas video tempat lagi yang judul Zelda Putri Agustan akhirnya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan langsung sambung videonya guys, dan habis itu akan kita komentari. Belum lagi aku juga harus ngebagi waktu sama sekolah gitu kan, jadi ya gitu kadang suka berantem karena itu, terus karena sakit juga jadi kayak hal-hal sepele tuh akhirnya tuh jadi gede banget gitu, makanya sering berantem tuh. Oke. Iya. Sekarang kamu masih hubungan sama mama kamu? Mamaku yang mana ya? Yang asli. Oh masih, itu hampir WA tiap hari. hmm. Oh, kondisinya gimana? Mama mama baik, Ah, sehat ya, terus sekarang kan mama udah nikah lagi ya. Gue sih senang ya ngelihat sekarang mama diperlakukan baik sama suaminya yang sekarang. hmm. Terus adik kamu sekarang gimana kondisinya? Iya. Ada aku, ada aku juga baik, cuman dia ikut ikut mama karena masih kecil kan. Jadi ya dia dijagainnya sama mama. Cuman waktu apa? Waktu papa nggak ada itu yang paling terpukul sih dia ya, yang paling nangis banget dia. Karena masih kecil juga kan, jadi kayak Mhm. susah banget mungkin buat ngontrol emosi. Akhirnya ya itu dia yang nangis sampai berhari-hari. Ya lagian kehilangan papa kandung tuh apa guys ya, sangat menyakitkan gitu kan. Papa kandung meninggal tuh menyakitkan gitu. Apalagi dapat ganti papa tiri. Saya saja guys ya, apa saya adalah orang yang punya ibu tiri ya, terus terang. Ibu saya punya ibu tiri. Ayah saya nikah lagi gitu. Itu beda loh rasanya antara ibu kandung dan ibu tiri. Tentu juga antara bapak kandung sama bapak tiri itu beda rasanya. Jadi tidak ada yang lebih baik dibandingkan papa kandung atau ibu kandung. Ibu tiri sebaik apapun dia tetaplah ibu tiri gitu. Kalau papa tiri tetaplah papa tiri walaupun sebaik apapun gitu kan. Tetaplah lebih berharga papa atau ibu kandung. Kecuali papa ibu kandung yang memang ada tahu lah kejadian hari ini kan memang nggak layak sebut sebagai papa atau ibu kandung yang apa yang tega sama anaknya gitu itu bukan atau istrinya itu bukan papa kandung tuh guys, labelnya papa kandung ibu kandung tapi sikapnya adalah seperti iblis atau setan dengan teganya misalnya menganiaya atau menghabisi nyawa dari keluarganya. Itu bukan papa atau ibu kandung yang sebenarnya, itu hanya label saja guys. Malah kadang tuh apa, dia suka nangis sih beberapa kali, kayak bilang kangen papa, kangen papa gitu, sama apa kayak suka apa, ngeposting di status WA foto sama papanya gitu. Ya gitu. Oke. Terus kalau mama tiri kamu gimana kabarnya? 3 minggu setelah papa meninggal, nyusul meninggal juga. Oh, aduh, oke, turut Hmm. berduka ya. Saya turut berduka. Oke. Kalau Iya. nenek kamu, kalau nggak salah waktu itu nenek Kalau kamu juga sakit ya di rumah itu ya. Sekarang sehat iya, masih? Atau gimana? sekarang udah diurusin sama kakaknya papa, jadi sekarang sih udah lebih lebih baik. Cuman ya karena emang udah berumur juga, jadi ya emang udah nggak bisa ngapa-ngapain sih, cuma bisa di kasur. Cuman lebih keurus lah sekarang mah, karena waktu kemarin kan pada sakit semua, jadi kayak kadang-kadang bukan gak keurus, kayak apa ya, yang ngebagi waktu buat ngurusin satu-satunya susah. Cuman kan sekarang kayak udah ada satu orang yang ngurusin terus, jadi sekarang udah baik. Oke. Nah, sekarang kamu sekolah berarti tingkat berapa nih sekarang kamu? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Iya. Oke, masih kecil guys ya rupanya, belum tahu sekolah ini. Kasian juga sih guys.
udah kehilangan papa kandung, punya papa tiri pula gitu kan. Tapi kita berharap semoga papa tirinya adalah orang yang baik gitu kan. Sehingga biar adiknya tidak kenapa-napa gitu guys. Ya kita berharap yang tentu yang terbaik untuk mereka berdua gitu kan. Kamu masih jualan madu sama keripik tadi? Enggak, karena waktu itu mau ngelanjutin, cuman dari pihak keluarga istrinya papa yang baru sama temennya kayak apa sih, di mereka tuh kan kayak kalau misalnya gak seagama tuh nggak boleh dapetin apa-apa dari orang tuanya kan, jadi kayak mereka nggak ngasih barang-barangnya, jadi nggak aku ambil gitu. Jadi nggak bisa ngelanjutin Hmm, juga. oke. Dulu cara kamu jualan madu sama keripik gimana? Maksudnya kamu jalan keliling atau gimana? Buka Enggak, toko atau jualan apa? dari YouTube-nya papa sama buka di Shopee. Oh, oke. Online berarti ya? Jualan Iya, online. online. Kamu kirim-kirimin, bantuin kirim-kirimin gitu ya? Iya, kirim-kirimin Kirim-kirim ke sana. packing. Wow, luar biasa. Oke, terus cita-cita kamu apa nih ke depannya? Aku sekarang sih cita-citanya mau jadi psikolog. Hmm, mau Psikolog. jadi psikolog. Iya, Kenapa kamu mau jadi psikolog? karena aku aku mikirnya karena aku dari kecil mentalnya udah tidak baik-baik aja. Maksudnya dalam arti kayak ya ada tekanan ini tuh ya aku ngerasa aku pengen ngasih perhatian ke orang yang mentalnya lagi gak baik-baik aja tuh, jadi kayak lebih memahami orang, lebih Ini memang kita sedih atau kasihan ya, sedih datang gitu kan. Dan kita lebih sedih lagi lihat Agustan gitu. Jadi dia nggak bisa menghubungkan anaknya gitu. Tapi ini belum ya, belum selesai. Ini belum selesai. Sama nafas masih ada pada anak-anaknya, masih ada kesempatan anaknya untuk ikut ayahnya, berkumpul lagi di surganya kelak dengan ibunya gitu, ibu kandungnya. Tapi kalau saya ya guys ya, apa ya? Kalau ibunya taat pada bapaknya, ibunya ikut. Itu kan taat ya nggak ikut juga gitu. Tapi yang penting adalah Agustan dan kedua anaknya itu yang penting. Ya, kalau istrinya saya nggak bisa nilai itu taat apa tidak. Tapi kalau anak itu tentu jauh dari kata durhaka, guys. Kalau anak-anak yang polos dan lugus ini gitu kan. mengerti orang. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau mau dukung Zelda dalam sekolahnya, studinya, juga dalam kehidupannya juga, mungkin teman-teman bisa kirim pemberian kasih melalui Yayasan Galarua ya. Betul ya Zelda ya, melalui Yayasan Galarua ya. Iya benar. Oke, nah Jadi kasihan Zildatan ini. Dia sampai mengharapkan donasi dari masyarakat lewat Galarua Nusantara Abadi. Nah, kita nggak tahu nih apakah lembaga ini menyalurkannya amanah apa tidak gitu. Nah, mending saran saya daripada melewati lembaga ini, mending langsung kasih ke Zeldatannya sendiri gitu. Itu lebih manfaat dan lebih pasti. Ya, kan kita kan tahu orangnya ada gitu. Kecuali kita mungkin ada orang sibuk nggak sempat saya tahu di mana Zelatan atau di mana apa rekening atau segala macam. Tapi kalau ada tahu ya ada bagusnya langsung nggak melalui yayasan ini guys. Tapi kita nggak tahu nih yayasan ini aman apa tidak gitu kan. ini nomor rekening Galaruanya sudah ada di bawah ya, sudah saya Memang kita dengar tadi biaya Zelda ini dibayarkan oleh yayasan ini. Tapi kita nggak tahu apakah dana itu ada yang disunat apa tidak gitu. Nah, makanya kalau mau pasti aman langsung aja ke Zelda depannya langsung gitu kan. tampilkan BCA 45006. Dan kalau Zelda bisa mandiri, ingat ya, kalau Zelda bisa mandiri, dia akan bisa berpikir kritis.
Karena sekarang ini dia mungkin tidak mampu berpikir kritis karena kepolosan dan keluarganya, tambah dia membutuhkan pula donasi dari yayasan ini. Nah, daripada Anda menyumbang ke yayasan ini, bagus langsung ke jeratan sehingga dia bisa mandiri dan dia bisa berpikir kritis gitu. Jadi itu tidak tergantung. Orang yang tergantung tidak akan bisa berpikir kritis. Nah, saatnya orang kritis itu adalah minimal dia bisa mandiri, guys. Ada sih orang-orang yang belum mandiri tapi berpikir kritis, tapi itu sangat riskan dilakukan karena kebutuhannya masih ditanggung orang gitu. Itu bahaya, guys, ya kan? 8.000 atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi, kode transfernya 03. Ini maksudnya kode transfer 03 gimana nih Bu Lisoy? Shalom Bu Lisoy. Sorry deh tadi dicuekin. Halo Om Pak TR, jelas nggak suara Halo. saya Pak? Halo? Jelas? Ya jelas Bu. Oke, soalnya lagi jam-jam segini kan biasanya ada kritik di tempat saya, tapi jelas ya. Oke. Benar, ini adalah rekeningnya Yayasan Galarua ya, Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Kode transfer untuk kita support sekolahnya Zelda itu dengan 03 ya, khusus untuk beasiswa, karena beasiswa yang disupport oleh Galarua saat ini masih dengan dengan nama Zelda ya. Oke. Maksudnya kode transfer 03 ini gimana? Misalnya di transfer di belakangnya ada 03-nya gitu. Ya, misalnya 100.000 contoh, berarti 100.003 100.003. Oke, jadi teman-teman yang mau dukung Zelda dalam kehidupannya dan juga sekolahnya, teman-teman bisa berikan melalui Galarua ya, rekeningnya di 450068.000. Berapapun yang teman-teman mau dukung, belakangnya dikasih angka 3, gitu ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Betul. Oke. Betul, Pak TR. Nah, ya Bu, sebenarnya Zelda ini anaknya gimana sih Bu, kalau boleh tahu? Oh ya, kami sudah ketemu ya, udah ketemu langsung dengan Zelda dan mamanya juga adik-adiknya, dan sering komunikasi melalui telepon atau video call ya dengan Zelda, karena kan saya monitor terus kegiatannya di Bandung ya. Ya kalau menurut saya, kalau pendapat saya sih anaknya ya rajin, baik, lembut ya, teguh ya, berprinsip. Saya sih teguh, berprinsip, anak Tuhan, apalagi memperhatikan adik dan mamanya. Saya sih bangga dengan Zelda ya, bangga sekali dengan Zelda. Saya harap ini Zelda nanti menjadi contoh buat anak-anak Kristen yang lain ya. Kemudian, nah, ngomong-ngomong tentang itu ya, tadi kita perhatikan nggak? Ada anak di belakang ibu ini. Anak, ya seumuran Zedza lah, mungkin SMA gitu guys. Yang mohon maaf ya, saya nggak sengaja lihat ya, itu berpakaian celana pendek guys, mini lah gitu. Makanya ibu ini mungkin agak risih dengan pakaian anaknya gitu. Meskipun ini rumah sendiri, tapi rumah itu menjadi ruang yang nggak privat lagi ketika ada webcam seperti ini guys. Makanya saya tuh kalau mau webcam tuh ya kayak gini sih hati-hati. Meskipun rumah saya itu ruang privat, tapi hati-hati kalau ada begini berarti kan disiarkan ke publik. Ya sampai nanti tersiar anak istri saya lagi berpakaian yang terbuka aurat, bahaya guys ya. Ini ruang privat. Makanya ibu ini risih. Kelihatan tadi kan? Ketika anaknya lewat di belakangnya, dia merapikan webcamnya agak geser biar tidak kelihatan anaknya. Dan tadi anaknya mau lewat lagi tuh, kayaknya dilarang dia, tangannya begini kan. Maka saya bilang ya, ibu ini kalau itu merasa tidak salah, kenapa ibu itu risih gitu kan? Berarti ada sesuatu yang nggak benar. Ya, makanya saya katakan ya, ini lihat, si Zel datang meskipun nampak aurat, tapi tidak separah anaknya guys. Maka saya lihat bahwa Zel datang ini lebih baik dibandingkan anak ibu ini gitu. Kita bukan ngomong tentang pribadi ya, tapi kita sedikit ngomong tentang sedikit melenceng tapi masih masuk dalam hal
syariat agama guys, bahwa agama itu ngajarkan kebaikan. Ini Zlatan secara prinsipil lebih baik dibandingkan anaknya gitu. Sehingga berarti kan ibu ini kurang bagus dalam diri anaknya gitu. Ya dong, ya kan? Kok bisa anak orang lain, yaitu Zlatan lebih baik dibanding anaknya, minimal dalam hal jadi sebenarnya gini loh, sebenarnya nggak masalah anaknya berpakaian seperti itu di rumah sendiri. Yang masalah tuh ibunya ini, gitu. Udah tahu ini rumah privat, ya kan? Udah tahu anaknya berpakaian seperti itu, tapi dia menyerahkan di ruang publik. Nah, dia langsung sadar, langsung dia perbaiki kameranya. Lalu anak melewat lagi dilarangnya gitu kan? Nah, itu masalah guys. Artinya ibu ini tidak, bukan sebenarnya saya sebenarnya bukan mengatakan tidak mampu dididik anaknya, karena anaknya itu memang wajar di rumahnya, tapi ibu ini kok nggak tahu bahwa ini ruang publik, YouTube ini ruang publik. Hati-hati sama saya ibu-ibu nih kalau Anda lagi buka webcam di rumah, karena nanti istri Anda yang nggak salah ya, memang tempat mereka privat untuk auratnya itu tidak ditutup, Anda siarkan ke publik. Di situ masalahnya guys. Dan pergaulannya juga ya bagus. Jadi sekali lagi saya yakinkan itu bukan salah anaknya, itu salah ibunya. Kenapa kok nggak hati-hati ketika buka webcam sendiri gitu kan? Ya saya juga memang sering mengingatkan WA atau telepon, Zelda, pilih-pilih teman yang memang mendukung kamu ya, gitu. Kalau bisa temenin yang pinter-pinter, yang aktif, gitu. Zelda tahu kok. Saya perlakukan dia seperti saya perlakukan anak saya. Nah, itu bahaya. Bahaya guys, kalau dia perlakuan Zelda kayak anaknya. Nanti, tapi untungnya Zelda kayak anaknya ya. Tapi nggak tahu juga, kita nggak tahu nih Zelda nih ketika dia sendiri, apakah dia pakai kayak anak tadi apa tidak gitu. Tapi sini kan tidak. Zelda nih lebih ngerti adab guys ya. Tapi kita nggak tahu juga tuh anaknya apakah tahu lagi di webcam sama ibunya, kita nggak tahu gitu. Apa anaknya tuh tahu kalau nggak sengaja webcam gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Tapi jelas ini salah ibunya guys. Kenapa kok jelas-jelas ini dia buka webcam di ruang publik tapi anaknya berseliweran, dia nggak jaga gitu guys ya kan. Gitu, Oke. Oke, thank you Bu Lisoy. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang mau mendukung Zelda dalam kehidupannya dan juga pendidikannya, teman-teman bisa dukung dengan memberikan pemberian kasih ya, melalui BCA dengan nomor rekening 4500681000 atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi dengan kode transfer 03. Tuh, lihat. Ibu ini geser lagi kamera guys. Sehingga kelihatan itu ruangan tadi. Anaknya kan itu kan bolak-balik tuh. Dari dapur ke depan, dapur ke depan. Di situ ada kucing lagi. Maka saya bilang ya, minimal gini loh. Saran saya pada ibu ini ya. Bu, tolong ketika ibu mau webcam, anaknya dikasih tahu dulu. Nah, ibu mau webcam nak, tolong kamu pakai pakaian yang sopan, yang tutup aurat. Minimal kayak Zelda, nggak mesti lah tutup. Memang ikut saya Islam itu memang tutup pakai jilbab gitu. Tapi kan dia tidak meyakini itu. Ya sudah, minimal pakai sopan. Jangan sampai risih kayak gini gitu. Tapi itu dilakukan ibunya gitu. Dia tetap webcam, tapi nampak risihnya guys. Ini kurang elok gitu. Makanya saya ya, mendingan lihat tipikal yang seperti ini ya. Tapi nggak tahu juga ya itu ada hubungan apa dia sama mana. Tapi saya saran Anda langsung nyumbang ke Zelatan aja, jangan melalui yayasan ini, jangan. Karena ibu tuh begini gitu, ya kan? Coba lihat, dia geser kameranya guys. Maksudnya berapapun yang teman-teman transfer, di belakangnya dikasih angka 03. Ya, Zelda, mau nanya lagi Zelda. Kamu kan kemarin-kemarin berarti sering sekali ya lihat papa kamu perdebatan agama dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kalau menurut kamu perdebatan agama itu gimana sih di mata kamu itu? Yang papa kamu lakukan itu gimana? Yang papa lakuin gimana ya? Ya aku sih
kurang setuju. Aku nggak srek gitu lah sama apa yang papa lakuin ya. Gini, Zelda itu harusnya jadikan itu sebagai pelajaran bahwa papanya sedang memberikan ilmu padanya untuk bisa belajar membedakan antara iya kitab dengan dogma. Itu harusnya kesempatan Zelda untuk belajar gitu dari papanya. Cuman ambil positifnya, buang negatifnya. Yang positif bapaknya adalah papanya sedang mengajarkan pada Zelda tidak sadar Zelda, yaitu tentang perbedaan antara dogma dengan isi kitabnya. Tapi yang negatifnya itu Agustan pakai marah-marah, itu nggak bagus gitu, itu dibuang gitu. Jadi jangan campur adukan antara Agustan marah-marahnya dengan ilmu yang sedang disampaikan oleh Agustan kepada anaknya, itu beda ya. Jadi jangan ambil ilmunya tapi buang marah-marahnya guys. Karena perdebatan agamanya menurut aku bukan perdebatan yang kayak di TV-TV atau gimana ya. Ini lebih ke kayak yang toksik gitu. Karena papanya ngebawa-bawa, kadang kalau misalnya emang emosi banget tuh kayak ngebawa-bawa kebun binatang atau kata-kata kasar yang lainnya gitu. Iya, yang salah itu adalah kata-kata kasarnya, bukan debatnya. Jadi Zeldatan harus bisa bedakan antara debat dengan kata-kata kasar. Debat itu bagus, nggak masalah. Yang masalah adalah kata-kata kasarnya. Dan ingat, jangan lupa, kata kasar itu adalah ada pemicunya. Artinya kalau ada kata kasar, berarti pemicunya juga salah. Sama-sama salah. Artinya Zelda harus objektif, menyalahkan antara kata-kata kasar dan pemicunya itu, guys. Gitu. Ya, jadi kayak menurut aku perdebatannya tuh kayak topik gitu. Jadi kayak nggak baik dan bukan memberikan contoh yang baik. Oke. Nah, kalau kamu nilai teman-teman papa kamu itu mereka orang gimana? Apakah mereka juga sama gitu seperti itu? Suka keluar kata-kata yang toksik begitu atau enggak? Atau gimana? Kalau teman-temannya papa, Saya ragu nih, tanpa lagi aja kan nggak amanah kan. Di video saya pertama saya buktikan. Zelda minta jangan apa ya disensor ketika disebutkan tentang nama gereja tertentu, tapi tidak sensor ke depan lagi. Jangan-jangan ibunya juga nggak amanah juga guys, jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan ini orang-orang lingkaran orang nggak amanah. Makanya Zelatan tuh hati-hati pilih teman gitu, jangan sembarangan. Kalau papanya tahu, mungkin papanya akan nasihatin, jangan anakku sayang, jangan berteman dengan tanpa lagi atau orang-orang ini, jangan. Tapi ya gimana lagi? Zelatan lagi butuh donasi dari orang-orang yang menyumbang lewat lisoi-lisoi. Makanya teman-teman yang mau nyumbang Zelatan atau teman-teman muslim yang tergugah atau orang-orang yang yang mau mualaf yang tergugah langsung sumbangkan ke Zelatan, jangan lewat yayasan ini karena kita tidak tahu apakah yayasan ini amanah atau tidak. Amanah sih amanah, tapi kita nggak tahu juga apakah ada sunnah apa tidak, kita nggak tahu ya. Kita tidak menuduh, tapi itu kan mungkin untuk terjadi gitu guys. ngomong-ngomong kasar gitu sih nggak ada. Oke. Apakah ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada penonton tanpa ragi mungkin? Mungkin apa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya mau nyampein apa. Ya mungkin belajar dari kasus papaku, kita nggak boleh menyimpan sakit hati ke orang atau ke siapapun itu, karena sakit hati kita tuh akan terbalaskan dengan hal yang baik-baik, karena Tuhan itu pasti sudah merencanakan semuanya untuk kita. Jadi kayak kita juga harus belajar untuk mengampuni. Ya, tapi jangan lupa juga jangan jadi pemicu. Artinya Zelatan juga harus menasihatin gereja yang mengusir bapaknya. Gitu harusnya guys. Jadi dia tuh harus menyampaikan equal, objektif. Jangan hanya kesalahan bapaknya aja yang diingin dia, tapi juga kenapa bapaknya sampai begitu. Itu juga harus dia sampaikan itu guys. Sebagai anak yang baik dan objektif gitu kan. Mengasihi orang, karena waktu di akhir-akhir sebelum papa meninggal juga papa menyesalkan perbuatannya, dan papa bilang kayak
kamu kalau punya sakit hati sama orang, punya rasa benci sama orang, kamu buang itu jauh-jauh. Kamu harus bisa mengampuni. Paling itu aja sih. Oh, terakhir papa kamu ngomong begitu? Iya, Oh, oke, oke. Oke, soalnya yang saya lihat itu ditampilkan terakhir papa kamu disuruhnya syahadat itu. Ini suatu informasi yang baru yang saya baru dengar gitu soalnya. Wow. Oke, ini suatu pembelajaran yang bagus sekali buat kita semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya sakit hati kepada siapapun juga itu, mau teman, mau saudara, mau musuh, mau siapapun, buang teman-teman, itu jangan disimpan. Itu sampah ya. Ya, juga tambah lagi yang buat orang sakit hati jangan ulangi perbuatannya. Jadi yang di nasihati itu bukan hanya yang sakit hati, tapi juga yang membuat sakit hati. Dua-duanya nasihatin guys, itu baru adil namanya kan. Sampah itu jangan disimpan di hati, dibuang supaya bukan buat siapa-siapa, buat diri kamu sendiri, buat kita sendiri supaya kita hidupnya lebih baik. Kalau misalnya kita simpan sampah di dalam hidup kita ya jadinya kita hidupnya ya susah sendiri gitu ya, dan itu banyak penyakit-penyakit itu yang timbul karena psikologi. Sebenarnya banyak gitu penyakit-penyakit yang timbul karena masalah psikologi, karena sakit hati, karena sesel, karena khawatir. Itu banyak sekali penyakit yang timbul karena itu, dan biasanya kalau misalnya walaupun teman-teman punya sakit itu diobatin, tapi sumber itunya nggak diobatin, sumber psikologinya nggak diobatin, ya biasanya itu akan terus berlanjut dan berulang terus. Jadi yang pertama mesti teman-teman lakukan adalah beresin di psikologi dulu memang. Kalau ada sakit hati, ada ketakutan, atau ada apapun juga, perasaan-perasaan yang nggak beres, itu beresin dulu. Nanti masalah penyakit-penyakit itu juga bisa hilang dengan cara begitu ya. Oke, mungkin saya mau kasih kesempatan sekarang ke Pak Santi Amar. Shalom Pak Santi Amar. Maksudnya lagi jahit guys, nggak tahu jahit apa gitu kan. Dinyalakan mic-nya dulu Pak Bos. Salam, salam, tanpa lagi salam, selamat sore. Sore Pak Santi Amar. Ya, mungkin ada petuah Pak Santi Amar untuk kita dan untuk Zelda mungkin, dan mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton. Silakan. Ya, petua sih enggak, saya malah banyak belajar dari Jelda, ya ini Jelda yang masih muda. Jelda kan sudah SLTA ya, kan gitu dengan kondisi begini, kita sebagai orang tua banyak belajar dari keteguhan hati Jelda lah. Tetapi seteguh-teguhnya tentu juga ada cita-cita ya. Hilda kira-kira dengan kondisi sekarang cita-citanya pengen jadi apa dan bagaimana harapannya untuk kebutuhan ke masa depannya gitu Zelda. Nah, tadi kan dari katakan Zelda ini mau jadi psikolog gitu. Berarti Bapak ini saking asiknya jahit dia nggak dengar itu mungkin ya. Kalau Zelda saat ini cita-citanya mau jadi psikolog. Kan udah dibilang tadi, makanya bapaknya mungkin kasihkan jahit mungkin guys ya, sehingga nggak dengar atau mungkin nggak fokus lagi gitu kan, mendengarkan apa yang ini tadi saya ngomong, bapaknya nggak dengar mungkin, ya kan? Terus kalau buat kuliah dan lain-lain, kemarin udah dibantu sama Om, saya pakai surat kematian orang tua karena papa nggak ada, jadi mau dibantu dari situ, sama mama juga emang sekarang lagi sambil nyiapin buat kuliahnya aku juga. Oke. Mama kan tinggal di ini ya, di Sukabumi ya, jadi dengan Zelda kan terpisah itu. Berapa orang lagi adik-adik Zelda yang harus diurus oleh mama dan papa, oleh mama? Ada 2. Ada 2 lagi ya. Dua-duanya sekolah Zelda? Baru satu yang sekolah, yang satu yang kecil. Nah, apa harapan Zelda ke depan, baik dari sesama yang mendengar YouTube ini, juga dari yang lainnya gitu Zelda? Apa harapannya? Harapannya buat aku ya semoga aku bisa ngebanggain mama, terutama papa, karena
Dulu aku sempet berantem sama papa, terus kayak aku bilang kayak, "Ya aku mau buktiin ke papa kalau aku bisa," gitu. Ya, Bagus, bagus, aku bagus. paling itu aja sih mau ngebuktiin ke papa kalau aku bisa dan gak sesuai sama apa yang papa omongin gitu. Ya, jangan lupa papamu ingin kamu ikut dia, yaitu jangan lagi menyembah sama manusia. Itu ingat Zelda ya. Papamu pasti ingin anaknya tidak lagi menyembah sama manusia. Itu paling penting justru yang papamu inginkan itu. Itu yang utama dan itu yang harus Zelda pahami dan ikuti itu kan. Itu aja sih. Oke. Makanya belajar terus kristologi, belajar pendidikan agama sehingga belajar berpikir kritis sehingga Zelda akan jadi anak yang cerdas karena orang cerdas itu dimulai dari berpikir kritis dan mempertanyakan apa yang dialami dan apa yang dimilikinya, guys. Satu yang agak pribadi ya, Sama tapi nggak apa-apa paling diomongin juga di sini. lebih lebih dekat terus sama Zelda, ya. waktu ayah ya, saya dengar itu ayahnya Zelda paling sayang kepada Zelda ya. Waktu Iya. saat terakhir itu Zelda ada nggak di samping ayah atau mungkin pernah berbisik? Kalau pernah berbisik karena nggak bisa lagi didengar, apa yang dibisikkan oleh Zelda ke telinga ayah? Aku ngebisikin waktu itu kayak apa Cece sama Zia udah di sini, udah datang buat ngeliat papa, ngejenguk papa, nemenin papa. Cece berdoa supaya papa Tuhan mengampuni dosanya papa, mengampuni semua perbuatan papa, dan Zelda yakin Tuhan pasti ngampunin ya. Segitulah kira-kira doa. Ya tentu, karena Tuhannya Papa Zelda adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia akan mengampuni dosa orang-orang yang tobat. Dan kita yakin Agustus sudah tobat dari penyesalan yang telah kita lihat dari dirinya gitu. Dan ingat ya, Papa Zelda adalah orang yang dijamin surga. Tinggal Zelda harus mengikuti jejak Papa Zelda dan adik ini juga gitu. Jadi Papa Zelda tuh ingin Zelda tuh bukan hanya ikut selama di dunia, tapi juga sampai ke akhirat yaitu surganya Allah atau Bapa kelak. Itu yang ayah Papa Zelda tuh lulusan tuh inginkan. Dan itu yang belum dibuktikan oleh Zelda dan adik-adiknya gitu kan. Zelda omongin ke papa. Terus apa reaksi beliau walaupun belum bisa ngomong, mungkin dari gerak apa wajah atau apa gitu yang bisa Zelda tangkap? Yang tangkap di situ papa kayak nangis sih, bukan nangis, kayak netesin air mata dari sininya gitu. Ya, karena papanya tahu dia akan meninggalkan anak yang belum syahadat. Itu berat, guys. Anda bayangkan ya. Saya jangan sampai anak saya murtad. Itu betul-betul saya jaga. Karena kalau anak murtad, saya akan meninggal dengan tidak tenang. Iya, alhamdulillah kalau Allah kasih dia hidayah sebelum dia meninggal. Kalau tidak gimana? Saya tidak akan berjumpa dengan anak saya nanti. Dia akan ke neraka dan saya ke surga. Sedih, guys, menyedihkan sekali. Dan kita tidak mungkin itu semua ingin terjadi, dan itulah kesedihan yang mendalam yang sedang dirasakan Agustan. Karena tidak berjumpa dengan anak di surga itu adalah suatu yang hal yang berat. Kita boleh nggak berjumpa dengan anak kita di dunia, boleh. Tapi di surga jangan sampai. Kan surga itu kekal selamanya. Tidak akan pernah berpisah lagi. Biarlah kita berpisah dengan anak di dunia, silakan. Tapi jangan sampai berpisah di surga, guys. Karena surga itu esensinya kekal. Di dunia cuma memang di dunia kan memang akan berpisah juga. Dan itu dialami oleh Zelatan dan papanya. Tapi di surga nanti jangan sampai berpisah juga. Yang satu ke surga, satu lagi ke neraka, guys. Jangan sampai kejadian. Oke. Jadi sedihnya Gustaf itu di situ. Membayangkan bahwa anaknya belum mualaf, guys. Itu yang dirasakan oleh Gustaf. Itulah kesedihan yang Papa Zelda tentu rasakan. Kalau Zelda mau ngerti ya, mungkin Zelda sekarang masih lugu dan polos, belum ngerti dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau nanti suatu nanti Zelda nonton video ini atau Zelda meresapi apa yang saya ucapkan, itulah kesedihan yang Papa Zelda rasakan ketika dia menitikkan air matanya. Ketika Zelda ngomong itu, dia sadar bahwa anaknya
belum mengikuti jejaknya untuk mendapatkan hak surganya Allah kelak, guys. Tuhan yang benar. Satu lagi, Jelda, ini agak sensitif, tapi saya pikir nggak apa-apa. Sensitif begini, karena papa kan sudah Oke guys ya, sih agak ngantuk nih. Mungkin kita akan buat besok part keempat gitu ya. Ini udah sekitar 30 menit guys. Jadi ya, ini hari udah malam juga nih. Besok apa sih? Masih kerja pagi kan. Iya, mungkin sekian dulu aja video kita ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.